baru kita belajar kita ini. Oke, baru kita belajar yang chapter 6 slides. Oke ya. So, now untuk itu kita akan terus continue kepada form 5 punya syllabus. Tapi jangan risau, yang form 4 punya syllabus itu pun yang terutama yang bahagian cahaya itu jangan risau. Tapi kamu study juga. Oke, secara kasar untuk form 5 punya syllabus ada 7 chapter. Daya dan gerakan, tekanan, elektrik, keelektromagnetan, elektronik, fisik nuklir, fisik kuantum. Nah, saya seperti yang kamu tahu, baru-baru ini saya ada post dalam grup kamu yang saya ada tulis buku. And then bila saya go through ini semua syllabus kan, dia tidak susah juga. Dia sangat lebih senang daripada, saya rasa lebih senang daripada yang sebelum ini punya syllabus. Form 5 punya syllabus di 2020. Lebih senang. So, dia sangat senang. Kelebihan kali ini ialah kalau kamu banyak baca, kamu membaca banyak, kamu boleh jawab. Oke? Maksud saya ialah kalau dari segi pengiraan masih memang banyak, tetapi dia juga banyak dari segi konsep ataupun dari segi dibaca begitu. Oke? So now kita continue. Sekarang. So kamu boleh nampak ini kan? Kamu boleh nampak kan guys? Kita pergi chapter pertama 1.1 daya paduan. Dalam bahasa Inggris ini kita panggil resultant force. Oke, resultant force. Nah, kalau kamu tengok situasi ini ada dua orang, peserta E dan peserta B main tarik tali, kan? Betul kan? Ada peserta E dan peserta B. Nah, this one apa berlaku kepada nanti ini? Siapa yang akan menang ditentukan siapa daya yang lebih besar, kan? Tapi kalau andai kata daya di sini 50 Newton, di sini pun 50 Newton sama daya, rasa-rasa apa yang berlaku kamu rasa? Kamu rasa apa yang akan berlaku? Coba kamu tolong komen dulu di ruangan komen. Ya, stationary, very good. Ataupun dalam keadaan penggun. Tetapi kalau andai kata guys, andai kata this one is 60 Newton and while this one is 70 Newton, what happen is dia akan move to the right. Move to the right. Oke, move to the right. Oke, nah apa sebenarnya resultant force? Mari kita tengok. Kita tengok di sini. Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek. Dia katakan daya paduan ialah daya tunggal. Nah, ingat, daya tunggal. Daya tunggal. Apa maksudnya daya tunggal? Nanti saya jelaskan. Mewakili, dia bilang, jumlah secara vektor 2. Jumlah secara vektor ini, guys, maksudnya sama ada tambah atau tolak bergantung kepada direction-nya. Vektor kan, kalau sebelum ini kita sudah study, vektor itu apa? Vektor itu ialah quantity fisik yang mempunyai magnitude and direction. Oke, quantity dan ada both magnitude and direction, itu vektor kan. So maksudnya nanti jumlah secara vektor itu maksudnya kan ialah kamu consider the direction, kamu consider dia punya arah. Oke, jumlah secara vektor itu maksudnya kamu consider dia punya arah yang bertindak ke atas suatu objek. Sebagai contoh tarik tali tadi. Kalau keadaan seperti ini, dia bilang kan tadi saya katakan jumlah yang tadi saya katakan tadi ialah secara vektor, jumlah secara vektor. Maksudnya kan begini. Kalau sini 20 Newton, di sini 20 Newton. So, daya tunggal itu maksudnya kan begini. Kalau kamu kira ini, kamu akan dapati 20 tolak dengan 20, maka dapat 0 Newton. Nah, persoalannya kan, dia katakan tadi ialah jumlah secara vektor. Tapi ini tiba-tiba saya minus. Biasa kalau jumlah kan kamu tambah saja begitu kan. Contohnya berapa jumlah pelajar. Jadi kamu tambah semua. Betul kan? Itu dari segi jumlah.
Tapi kalau jumlah vektor maksudnya you have to consider the direction. For example, why this one negative? Because this one direction dia to the right, while this one to the left. So you have to choose karena dia opposite direction. So salah satu mesti negatif. Begitu vektor. Boleh paham? You have to consider the direction. So kalau opposite direction atau berlawanan arah, then the answer is then the value, the magnitude, the value of force adalah negatif. Boleh ya? Boleh paham? Nah, tapi apa itu sebenarnya daya tunggal? Sebenarnya daya tunggal. Apa sebenarnya daya tunggal ini? What is the single force di sini? Apa sebenarnya daya tunggal? For example ini dia. For example ini dia, saya coba simplify dia seperti ini. Satu tarik ke arah sana, for example ialah 20 Newton. Ini 5 Newton, oke? Okay? Over there 5 Newton, this one 20 Newton. So resultant force dia adalah karena opposite direction 20 tolak dengan 5. Maka dapatlah 15 Newton. Ini dia punya resultant force. Ini dia punya resultant force. Nah, first of all guys, apabila kamu calculate the resultant force, make sure the big one minus with atau plus with the small one. Oke? Okay? Pastikan yang besar itu nilai magnitude force yang besar ditambah atau ditolak bergantung kepada arah dengan nilai daya yang lebih kecil. Oke? Okay? Boleh tangkap sini. Nah, apa berlaku nanti jika begini kan guys? Contohnya ini 20 Newton, ini 5 Newton. Apa berlaku? Objek itu akan bergerak ke arah sana. Ke arah sana, dia akan bergerak ke arah sana, mengalami pecutan ke arah sana. Dan sekarang, dua force, tinggal satu force. Itu yang dimaksudkan daya tunggal. Boleh? Boleh sini? Ini yang dimaksudkan daya tunggal. Daya tunggal itu maksudnya kan, dia bergerak ke arah mana? Seperti ini. Oke? Okay? Boleh paham ini? Saya bagi contoh lagi. Untuk case yang ini pula. Untuk case yang ini, bayangkan sini ialah 50 Newton, ini 100 Newton. Jadi kalau kita kira resultant force dia, contohnya seperti ini, 50 Newton, ini 100 Newton, maka resultant force dia ialah 50 Newton. Tapi sekarang dia bergerak kemana? To the left atau to the right? And the answer is ke arah sana. Di mana 50 Newton. So, nah tengok ada satu daya saja lagi. Oke, okay? Dia seakan-akan ada daya tunggal. Boleh nampak kan? Seakan-akan ada daya tunggal, dia bergerak. Bagi tahu saya, kamu boleh paham guys? Boleh paham? Ya, the rest, komen di sana boleh atau tidak boleh? Boleh paham, ha? Oke, next. So, daya tunggal itu maksudnya, sebentar ada orang masuk. So, thank you. So, itulah daya tunggal. Oke, sekarang kita determine the resultant force. Kita tentukan daya paduan. Oke, daya paduan. Sebagai contoh, ini dia. Kalau ini suatu objek, dia mengalami daya sama-sama to the right, which is 6 Newton and 8 Newton. So, daya paduan dia pada waktu ini, because dia tadi saya sudah katakan jumlah secara vektor kan. So, kalau sama direction, maka dua-duanya positif. So, maka 6 tambah 8, dapatlah 6 tambah 8, 14 Newton. So, 14 Newton ini arahnya adalah ke sebelah kanan. Nah, kalau kamu perasan di sini, guys, kalau kamu perasan, daya dia hanya begini panjang, tapi bila kamu draw kan, dia panjang begini. Kenapa dia makin panjang? Dia punya garis. Dia tidak garis panjang begitu kan, hanya dia seperti buat garisan begitu saja. Oke? Dia lebih panjang daripada keadaan yang ini, nah, garisnya, kalau kamu perasan, tengok dia pendek kan, pendek saja kan. Tapi yang ini dia lebih panjang garisnya. So, kenapa begitu guys? Ingat tadi saya katakan daya tunggal. Dia ialah, kan tadi saya katakan, kita sudah baca sama-sama, daya paduan ialah jumlah secara vektor dua atau lebih daya. Kan? Kita katakan daya paduan ialah, daya tunggal. Oke, daya paduan ialah daya tunggal, dia hasil jumlah secara vektor dua atau lebih daya. Maksudnya kan daya tunggal itu dia bergabung. So that's why kenapa ini besar?
Kenapa ini panjang dia punya garis? Karena ini 6 Newton dengan 8 Newton, dia akan semakin bertambah dia punya panjang garis. Oke, panjang dia punya daya, dia punya anak panah. Boleh paham? Nah, kalau kita perhatikan yang ini. Nah, tengok yang ini. Kalau ini because dia opposite direction, remember kita jumlahkan secara vektor, so therefore you have to consider the direction. So ini dia katakan ini negatif 8 tambah 6. Kalau kamu buat seperti ini, 8 telah ke 6 pun it's up to you. Terserah dengan kamu. Terserah dengan kamu. Sebenarnya ini kan sama ada ke kiri atau ke kanan. Kiri itu negatif atau kanan itu negatif. Kiri itu positif atau kanan itu positif, ialah sebenarnya kamu sendiri tentukan, kamu sendiri buat andaian. Tetapi untuk lebih memudahkan, kita assume to the left is negatif lah, begitu. To the left is negative. But actually it is just ini kamu terserah dengan kamu mau buat andaian apa. Kalau kamu rasa to the left is negative, to the right is positive, oke. Ataupun to the right is to the left is positive, while to the right is negative, dan oke, coba tidak ada masalah. Oke, boleh ya. Yang paling penting ialah once dia berbeza dari segi direction, and one of them must be negative. Boleh? Saya baca komen kawan kamu dulu. Boleh paham? Saya baca komen kawan kamu dulu. Sorry. Begini Abigail, sometimes kan kalau ikut silabus yang sebelum ini, ikut soalan-soalan yang sebelum ini, dia bergantung. Bergantung maksudnya kan, sometimes the question will ask you, dia akan tanya, what is the value of the resultant force and dia punya direction. Begitu. Sometimes dia akan tanya dia minta arah dan juga nilainya, magnitude, ataupun sometimes dia tidak akan tanya, dia punya arah. So, bergantung kepada, kalau sebelum ini dia bergantung kepada soalan lah. Kalau dia tanya, soalan itu tanya, nyatakan arahnya, and you have to set the direction. Boleh? Apakah saya menjawab soalan kamu, Abigail? It is depend, oke? Nah, berbalik kepada ini, guys. Sekali lagi, jangan kamu confuse sama ada to the left, to the right is positive or negative. Kamu boleh buat andaian terserah dengan kamu. Yang paling penting ialah kalau opposite direction, maksudnya one of them must be negative. Oke? Do you understand, guys? Tetapi, oke, kita kasih simplify seperti inilah. To the right is positive, while to the left is negative. Kita boleh simplify begitulah. Yang tadi saya ada bagi tahu, pastikan nilai yang besar tolak nilai yang kecil, itu ialah untuk memudahkan kamu sebenarnya. Tetapi yang lebih tepat ialah seperti inilah. Walau bagaimanapun jangan risau pasal itu negatif positif, selagi kamu paham bertentangan arah ialah negatif. Boleh paham? Boleh paham sini, guys? Kalau bagi juga tidak masalah. Asalkan Andrea make sure the direction adalah betul lah. Jangan pula direction dia sepatunya to the right, but your answer is to the left. So berhati-hati. Kenapa? That's why kamu hanya jawab berdasarkan apa kehendak soalan untuk mengelak daripada berlaku case-case seperti inilah. Oke? Yang mana dia sepatunya to the right tapi dia tersalah to the left pula. Oke? Kita mau reduce dia punya risiko salah di dalam menjawab soalan. Nah, berbalik kepada ini. Kalau kamu perasan ini, apabila kamu dapat dia 2 Newton, dia punya arah, tengok, dia makin pendek, kan? Dia makin pendek, kan? Betul kan? Betul kan? So, inilah yang dimaksudkan daya tunggal. Oke? Nah, kenapa ada 2 di sini anak panah? Kamu perasan nggak ada 2? Ada 2. 1, 2. Karena ada 1, 2 anak panah. Itu merujuk kepada berapa jumlah daya yang bertindak ke atas suatu objek. Boleh paham? Boleh paham atau tidak paham? Boleh paham? Tanya soalan. Oke, next. Cara paham? Boleh paham, guys? Boleh ya? Oke, next. Nah, ini dia. Tadi situasi yang seperti ini, dia same direction. Mungkin saya tanya kamu sebelum kita pilih situasi ketiga. Kalau dia force dia macam ini, ke sini, 2 to the left, so how? 6 dengan
8 dengan 6 di sini. So, bagaimana kalau dua-duanya to the left? Dua-duanya to the left. Seperti yang saya katakan tadi, direction negatif positif itu kamu boleh buat andaian kamu sendiri, tetapi untuk mempermudahkan kita pilih to the left is negative. So therefore the answer is negative 8 minus by negative 6. So dapatlah negatif 14 Newton. Tapi bila kamu lukis sudah nanti, kamu lukis sudah arah dia macam ini, lebih panjang sebab dia combine sudah kan, dua anak panah, kamu tidak perlu lagi tulis negatif, hanya 14 Newton. Sudah oke, sudah. Tidak perlu letak lagi negatif di sini. Kenapa tidak perlu letak negatif di sini? Because direction-nya to the left, memang semua orang tahu bahwa itu ialah negatif. Boleh ya? Memang semua orang sudah tahu bahwa itu ialah negatif. So, jangan lagi letak negatif di sini. Cukup anak-anak ini yang menunjukkan dia ke kiri, itu sudah oke, sudah. Sebab anak panah ke kiri itu sendiri sudah memberi tahu kepada kami sebagai pemeriksa atau kepada orang yang membaca bahwa kiri itu adalah negatif. Kita boleh andaikan seperti itulah. Boleh paham? Dan tengok ini dia tidak letak negatif. So now, situasi ketiga. Situasi ketiga. Kerja Pak, sambil bayar dulu. Sofa boleh paham? Boleh ikut guys? Boleh ikut? Boleh? Tulis dulu ruangan komen, boleh ikut atau tidak? Boleh paham? Boleh paham guys? Tolong komen dulu. Oke, good. Next, kita pergi kepada seterusnya. Ini dia. Gaya yang bertindak ke atas suatu objek, dia ini perpendicular to each other. Maksudnya seperti ini. How we find the resultant force if the force bertindak atas suatu objek, dia perpendicular to each other. How? Very simple. Nanti saya akan ajarkan. For example, this one, macam mana kita kira resultant force kalau this one 6 Newton and this one is 8 Newton, and then mereka perpendicular to each other. Ini dia 90 degree, perpendicular to each other. So how? Very simple. Kita guna teorem Pythagoras. Masih ingat teorem Pythagoras? Masih ingat teorem Pythagoras? Sebentar, sorry ya. Banyak betul kacau itu Telegram. Sebentar, masih ingat teorem Pythagoras? Very simple punya apa? Sebentar saya log out. Banyak itu. Siapa? Oke, selesai masalah. Oke, now. Masih ingat teorem Pythagoras? Masih ingat? Ingat, oke, very good. So, untuk ini kita hanya guna teorem Pythagoras. So, for example, this one, ada dua cara sebenarnya. Satu, nanti saya tunjuk sama kamu. Kita guna teorem Pythagoras lah, yang lebih bagus teorem Pythagoras, tidak perlu susah-susah. Oke, for example, resultant force pada waktu ini, kalau kamu combine ini, akan resultant force ialah ke arah sini. Inilah resultant force-nya. Ingat dua anak panah karena ada dua gaya. Masih ingat? Boleh paham? So now, very simple. We just use theorem Pythagoras. Nah, kalau kita guna teorem Pythagoras, guys, kita guna teorem Pythagoras. For example, resultant force ini memang di sini. Oke, resultant force di sini. Kamu boleh buat garis-garis macam ini, garis-garis, and then kamu boleh panjangkan seperti ini. So, apabila dia ialah perpendicular, so kamu hanya buat macam ini, oke? Buat garis-garis, and then garis-garis seperti ini, kemudian kamu panjangkan seperti ini. Supaya dari sini sampai sini, kamu tahu berapa sama ada. Sebab kalau kamu tidak buat begini, nanti takut kamu mungkin ke begini, nah tidak menentu, betul kan? Tapi kalau saya draw line macam ini, dan saya tahu di sini yang tepat. Boleh paham? Boleh paham ini? So next. So this one guys, kalau kita tengok yang ini, yang sebelah sini dengan ini sama panjang, bahkan this one dengan this one sama panjang, betul kan? So di sini 6, 8. So by using theorem Pythagoras, so 6 square plus 8 square, this one dapatlah 10. So dia punya resultant force ialah 10 Newton, begitu. Boleh? Boleh paham? And then kalau soal tanya berapa angle di sini? Berapa angle di sini? Berapa angle di sini? Ada dua cara kamu tentukan angle dia. Satu, kamu guna protractor. Oke, protractor. Yang protractor itu sebutan dia tua, protractor yang begini tuh. Oke, kamu boleh guna ini
ataupun kamu calculate guna sin cos theta. Sin cos theta. So, untuk case yang ini, dia gunakan dia terserah dengan dia. Kamu boleh gunakan, kamu boleh guna cos. Yang ini boleh saya tahu, yang cari cos, sin, theta, ini kamu sudah belajar kan sebelum ini? Boleh saya tahu, kamu sudah belajar sebelum ini? Cos, theta, tan, begitu. Sudah? Sudah kan? Oke. Nah, contoh kalau ini dia gunakan, oke lah. Sebab dia ambil 6 dengan this one. Kan? 6 dengan yang ini. 6 dengan ini. Boleh coba. Oke? So, gunakan. Sebab kalau ini dengan ini. Bukan, sorry. Dia bukan ambil ini, kan? Dia ambil ini dengan ini. Nah. So, kalau ini dia sisi bersebelahan, ini opposite, ya, dia bertentangan. So, gunakan. Tapi kalau kamu ambil ini, which is this one ialah 10, pun boleh kamu guna cos. Right? Kalau kamu guna cos, coba kamu guna cos, coba kalau kamu guna cos, kamu dapat angle yang sama kan? Coba tolong saya kira guna cos. Sampai kamu 1 menit guna cos guna cos. Sama uji kamu dulu, kamu dapat dan tidak guna cos. Guna cos saya bagi 2 menit. Kira guna cos. Oh, sama. Oke, kita sekarang tadi saya minta guna cos, sekarang kita guna sin. Sin ialah sin theta sama dengan 6 hypotenuse 10, betul kan? So, theta ialah shift negatif 1, 6, 10. Maka 36,9. Sama juga. Jangan lupa darjah, degree di sana. Maka inilah jawaban dia. Nah, guys, tetapi kalau di dalam buku teks, guys, kenapa dia minta gunakan begini? Saya rasa penulis buku ini berpikir sama seperti apa yang saya pikir. Yaitu di mana, kenapa gunakan? Sebab manalah tahu kamu salah kira yang ini. Kamu tersalah kira. Mungkin sepatunya 10, tapi kamu bagi sini 11. Jadi, untuk mengelak daripada mengurangkan risiko kamu tersalah, bagus kamu guna maklumat yang sudah disediakan. Oke, maklumat yang sudah ada. Maklumat yang sudah ada. Lebih baik kamu guna maklumat yang sudah ada. Boleh paham itu? So, tan, theta, eta, sin, cos, ketiganya boleh pakai, tetapi lebih baik ialah kamu guna maklumat yang memang sudah diberi. So, contohnya yang ini maklumat yang sudah diberi ialah sisi bersebelahan dengan opposite, adjacent dengan opposite apa. So, kamu guna yang ada. So, that's why dia gunakan. Boleh paham? Boleh paham? So, ini mengelak daripada kamu tersalah. Oke, ini dia. Nah, saya bagi kamu 2 menit untuk baca yang ini, 2 menit dan coba pahami, baru kita diskus sama-sama. 2 menit dari sekarang. Oke? Kalau sudah siap baca dan paham, kamu tulis di ruangan komen, bagi tahu dan begitu, oke? Boleh ya, baca yang ini dulu. Kaidah segitiga, daya, dan kaidah segi 4 selari. Kamu baca dulu, nanti saya ajar kamu. Kamu try baca, pahami dia. Sudah? 2 menit, 1 menit lagi ya.
Sudah siap? Sudah siap baca? Sangat senang juga kan? Oke, mari saya jelaskan sekarang, boleh ya? Nah, kaidah segitiga daya. Kaidah segitiga segi empat selari daya. Hai madam, kami belajar apa resultant force sekarang. So now, mari kita tengok sini ya. Situasi yang keempat, the last one ialah jika daya yang bertindak tidak berserenjang. Tadi berserenjang 90 degree, right? So now what happen if the force dia tidak perpendicular to each other. So tidak perpendicular to each other ada dua keadaan, guys. Ada dua keadaan. Satu, ini pun dikatakan tidak berserenjang satu sama lain because the angle this one is more than 90 degree. Oke? Kalau ini angle dia less than 90 degree. So, kedua situasi ini adalah tidak berserenjang satu sama lain. Oke? Nah, kalau kamu tengok di sini ada dua kaidah. Satu kaidahnya ialah kaidah segitiga, satu lagi kaidah segi empat selari daya. Oke? Kaidah segi empat selari daya. Nah, bila waktu kita guna segi empat sangat mudah. Kalau apabila sudut dia, kamu buat catatan dalam nota kamu. Kalau sudut dia more than 90 degree, dan kita buat kaidah ini. Oke? But if the angle less than 90 degree, then we use this kaidah segi empat selari daya. Boleh paham? Boleh paham? Oke, now. Saya tidak akan ajar kamu yang ini, hari ini, saya tidak akan ajar kamu, saya akan fokus ini saja dulu. Nanti ini sebab dia melibatkan beberapa bahan, saya tengok bagaimana nanti, oke? Saya hanya fokus yang ini. So now, cara buat dia sangat simple. Oke? Ingat, ini adalah situasi when the angle more than 90 degree ya. So, pertama pilih skala atau you have to choose the scale to draw the magnitude of the force. Apa maksud dari sini, guys? Maksudnya begini ya, maksudnya contoh di sini 10 Newton, di sini dia 20 Newton. Oke? 10 Newton, 20 Newton. Boleh ya? Boleh? 10 Newton, 20 Newton. Nah, kalau dikata sini 10 Newton, 20 Newton, skala di sini maksudnya ialah kamu ganti this one 20 Newton, 10 Newton ini kepada sentimeter. Kamu ganti, kamu buat skala kamu yang sendiri. Contohnya saya buat macam ini. Kalau 5 Newton bersamaan dengan 1 cm. Begitu. Oke, bersamaan dengan 1 cm. Ataupun ini terlampau kecil, pilih yang lebih sesuai. 2 Newton bersamaan dengan 1 cm. Bermaksud, kalau ini punya case, this one, nanti saya akan garis seperti ini. Saya garis seperti ini, saya buat dalam kertas, saya buat garis macam ini. Oke, andai kata saya buat garis begini ya, saya garis begini. Kalau 2 Newton bersamaan dengan 1 cm, bermaksud kalau saya garis di sini, berapa panjang dia? Kamu rasa berapa panjang dia? Berapa panjang dia? Kamu rasa? Tolong saya komen di sana. Berapa panjangnya kalau saya buat skala begini? 2 Newton equal to 1 cm. So, the length of this one, how much? Okay, very good. 5 cm. Bermaksud kan, kamu guna pembaris untuk ukur dia punya garis. First step, kamu guna yang lurus dulu, yang ini dulu kamu buat. 5 cm. Oke, selepas sudah kamu tulis 5 cm begini, and then kamu guna protektor kamu, contohnya berapa sudut di sini. Kamu guna protektor kamu letak protektor kamu di sini, contohnya ini protektor kamu begini ya. Contoh, protektor kamu adalah seperti ini. Minta maaf, inilah kalau di boleh saya tunjukkan kamu baik guna tangan, tapi apabila buat saya tunjukkan kamu di sini saja, kamu guna protektor kamu begini, and then contohnya ujungnya tadi itu di sini ya, ujungnya tadi itu di sini, ini. Kamu kiralah berapa sudut sini? Kalau 60 derajat, dan kamu pastikan sudutnya 60 derajat. Baru kamu garis, tapi berapa panjang?
Kalau ini 20 Newton berapa panjang? Panjangnya ialah 10 cm. Kan, betul kan? Panjangnya 10 cm. Betul kan? So, pastikan sini 60, sini pun 60 cm. 60, sorry, bukan 60 cm, 60 degree. Begitu. Oke? Okay? So, karena sini 5 cm, ini 20 Newton kan, ini 5 cm, maka di sini jawabannya ialah 10 cm. Kerja Pak, macam ada orang masuk Pak. Oke, okay, now 10 cm di sana. So, after that, guys, after that, kamu hanya selepas sudah selesai ini, kamu buat macam ini, kamu hanya perlu garis begini, garis panjang macam ini. Jangan lupa ada dua daya. Kenapa? Sebab ada dua. Jangan lupa arah daya di sini, sebab ini daya dia ke arah sana. Nah, selepas itu kamu ukur pula. Selepas sudah siap ini, kamu ukur berapa panjang di sini. Kamu ukur berapa panjang di sini. Kamu ukur berapa panjang di sini. Contohnya, kalau apabila kamu ukur berapa panjang di sini, kamu dapati bahwa di sini panjangnya ialah 15 cm. Oh, 15 cm. Bermaksud berapa resultant force dia? Resultant force dia dikatakan kalau 1 cm 2 Newton. Kalau 15 cm berapa Newton? Maka dapatlah resultant force-nya bagi ini ialah 15 darab dengan 2 dapatlah 30 Newton. Inilah jawabannya. Boleh Pak? Oh, bagus Safik. Nah, belum lagi siapa sudah kamu dapat jawaban. Betul dan. Very good. Begitu saja, so simple. Am I right? Boleh? Boleh sini? Boleh? Nah, kamu ada protector kah guys? Kamu ada protector di tempat kamu? Boleh saya tahu kamu ada protector atau tidak? Kalau ada, saya mau bagi kamu soalan. Ada protector? Astaga, ISO. Oke, tidak apalah. Begini, this one punya syllabus. Ini topik saya anjak pergi minggu depan. So, by this week you have to prepare the protector. And protector dan jangka lukis. Oke, tolonglah. Perhatian, tolong sediakan protector, jangka lukis, dan pensil pembaris ini semua lah. Next week kita buat. So, pergi boleh paham? Boleh paham? So, nanti ini saya jelaskan sama kamu nantilah. Boleh? Boleh sini guys? Boleh paham? Oke, tanpa membuang masa lagi, saya akan bagi kamu latihan. Mana dia? Ini dia. Tolong saya bagi kamu masa 10 menit untuk siapkan. Bukan sekarang. Oke? Tolong once again, please prepare, standby your protector and jangka lukis. Untuk next week saya akan ajar kamu. Oke, ini ya 10 menit guys, 10 menit. 10 menit. Sementara itu saya tolong kamu pasang lagu. Kamu ada buku teks kamu masing-masing kan? Saya sudah bagi apa kan? Ada yang tidak dapat download guys? Ada yang tidak dapat download di dalam Telegram itu? Kalau ada bagi tahu saya. Ada juga kan? Kalau kamu tidak dapat download guys, bagi tahu saya. Bagi tahu. Ini dia. Saya tunggu 10 menit 10 menit. Number one, determine the direction, the magnitude and the direction. Kalau ini dia ada tanyakan, Abigail, and the rest dia ada tanya direction dia. So you have to mention the direction lah. Now once again guys, be careful with dia punya panjang anak panah tua, hati-hati dia punya panjang anak panah, sebab itu memberi gambaran selepas dia hasil jumlah secara vektor, apakah daya tunggal itu besar atau semakin kecil. Oke? Okay? Tunggu 10 menit
So, bermaksud kalau 10 menit, 11, 27, kita buat discussion sudah. Kalau ada soalan, jangan segan, jangan malu. Kamu tanya saja. Oke? Okay? Uh, tidak perlu apa? Bruno tidak perlu. Tidak perlu Bruno, tidak perlu Kamu jawab ikut soalan saja, oke? Okay? Kamu jawab ikut soalan saja. Ya, betul. Dia mau ikut itu saja, oke? Okay?
Oke, 3 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Macam mana? Oke, Kamura, sudah siap? Sudah? Kalau kamu sudah siap, oke. Bagi tahu Dana, siap. Kita akan semak sama-sama. Yang lain? Oke. Kalau sudah siap, kita semak kan? Mari kita semak. Yang ini sangat senang lah, kan? Betul kan? Jawabannya ialah daya paduan bagi F sama dengan, kalau ini sama arah, maka 17 tambah dengan 6, tolak dengan 11. Maka jawabannya ialah 17 tambah 6, 23, 23 tolak 11, maka dapat 12 Newton. Betul kan? Atau saya salah kira? Oke ya, 12 Newton kan? Boleh? Ayo, tidak nampak kok. 9 pulau kan? 69, 6 jadi terbalik pula. Thank you. Jadi berapa jawaban kamu di sini? Berapa jawaban kamu? So, paps 6 tambah 9, 15 Newton. So, answernya ialah, dia punya jawaban, mesti ada Newton, make sure mesti ada Newton, dia punya unit, jangan 15 saja, salah itu. So, jawabannya ialah, kalau dia tanya magnitude, 15 Newton, arah daya, maka jawabannya ialah to the right, ke kanan, oke, dia to the right, atau ke kanan. Oke, nah ini kamu tidak perlu lukis yang macam tadi, kamu perlu lukis di mana harus anak panah dia macam mana besar, tapi 3 lah anak panah. Oke, kalau dia minta lukis tapi dia tidak mintakan, so tidak perlu. Cukup jawaban kamu seperti itu, selesai. So ini sangat senang. Resultant force-nya ialah 5 tambah 2 tolak dengan 13, maka dapat negatif 5 tambah 7, 13, maka dapat 6 Newton. Ini karena negatif, kita assume negatif itu ke bawah, terserah dengan kamu. Kalau kamu assume ke atas itu yang negatif, terserah dengan kamu. So, negatif 6 Newton. Tapi apabila kamu sudah tulis begini, jawabannya 6 Newton ke bawah. Tidak perlu lagi letak dia punya simbol negatif. Tidak perlu letak simbol negatif. Oke? Tidak perlu letak simbol negatif. Sebab direction itu sendiri sudah memaklumkan negatif itu siapa. Oke, tidak perlu letak negatif, begitu. Cukup begitu dan nyatakan arahnya ke bawah. Oke, sudah. Boleh paham ini? Oke, number 2.
lakarkan gambar ratnya yang menunjukkan 240 Newton dan daya paduan. Oke, lakarkan dia punya daya. Jawabannya sangat simpel. Seperti yang saya katakan tadi, kamu panjangkan seperti ini. Kamu panjangkan seperti ini. Oke, panjangkan seperti ini. And then kamu buat satu garis seperti ini. Maka jangan lupa dua anak panah. Oke, jangan lupa dua anak panah. Kenapa? Sebab two forces, one and two. So ini jawaban dia. Dan sini angle kita tidak pasti berapa lagi. Oke, tidak pasti berapa angle. So itu jawaban dia bagi yang ini. Buat correction kamu buat correction So hitung magnitude daya paduan. Oh sangat simple. So kita guna hypotenuse, yaitu di mana daya paduan ialah 180 square tambah 240 square. Maka kamu akan dapat 180 square tambah dengan 240 square, maka dapat 300 Newton. Nah, ini dia hanya tanya magnitude, dia tidak tanya arah. Nah, untuk ini, oke, bila mau tahu guna sentimeter ataupun tidak, yang macam saya katakan tadi, apabila keadaan situasi yang keempat yang tadi saya sudah ajar kamu, yaitu sudut dia melebihi 90 ataupun sudutnya kurang daripada 90. Ataupun dalam arti kata yang lain, dua daya yang bertindak atas suatu objek itu tidak berserenjang satu sama lain. So pada waktu itu baru kamu guna kaidah segitiga tuh. Oke, Abigail? Boleh? Boleh sini? Oke. Nah, this one 300 Newton, tapi tidak perlu dinyatakan arah sebab dia tidak tanya arah bagi C. Nah, untuk ini, apabila dia nyatakan arah, Bruno tanya tadi bearing. Sebenarnya lebih kurang, jawaban yang lebih kurang begitu. Maksudnya kan, kalau untuk case ini, apabila dia nyatakan arah gerakan, dia tanya berapa sudut di sini, berapa angle di sini. Itulah jawabannya. Kamu kira dia punya sudut. Oke, kamu kira sudutnya. So, kalau just in case, next time kalau kamu jumpa keadaan seperti ini, when the question asks you the direction, then you have to calculate the angle, sudut dia. Sudut dia mesti, ingat guys the angle must be between the resultant force and the x-axis. Inilah x-axis. Sudut itu apabila soal tanya arah gerakan, maka kamu perlu cari sudut. Tetapi sudut yang mana satu? Sebab banyak sudut di sini. Kalau kita tengok sudut dia, sudutnya haruslah di antara daya paduan dan juga x-axis. Sebab ya dari bawah ke atas. Oke, boleh sini x-axis. So kamu kira seperti biasa. Masih ingat tadi saya katakan mana tahu salah yang ini, maka kamu guna yang nilai yang sudah diberikan, yaitu 140 Newton, ini 240 Newton. Maka kamu guna tan, theta, yaitu di mana 180 bagi 240, maka shift tan, negatif 1, 140, 240. Kamu akan dapat, sebentar tan 180 bagi 240, maka kamu akan dapat 36, at least two decimal places at 7, dan jangan lupa satu benda ini sini degree Celsius. Inilah jawabannya. Oke, boleh tahu, boleh paham ini guys, boleh paham ini? Tolong komen, ada masalah kan, tidak ada? Boleh paham? Senang ke susah? Senangkan susah? Senangkan, sangat senangkan. Nah sekarang kita pergi satu lagi level. Last untuk hari ini kita pergi satu lagi level. Ini sangat senang. Ada satu lagi level, ini pun lagi senang. Ini lagi senang sangat senang. Sekarang kita pergi kepada ini. Sekarang kita pergi kepada kesan. Apa kesan jika daya paduan
if the resultant force more than zero. Apa kesannya? Oke, kita tengok kepada kesan-kesan suatu objek itu apabila the resultant force is equal to zero or more than zero. So what happened to the objects? So now, for example, mari kita tengok 3 keadaan. Nah, kalau keadaan di mana objek dalam keadaan pegun atau stationary, apa maksudnya? Apabila objek itu dalam keadaan stationary, dia stationary, apa maksudnya? Pada waktu itu, daya yang bertindak adalah sama dengan 0 Newton. Oke, 0 Newton. 0 Newton, sorry, itu yang lebih bagus, 0. Oke, senang betul. Oke, 0 Newton. Nah, kenapa 0 Newton? Kalau suatu objek itu dalam keadaan at rest, kenapa 0 Newton? Ini karena contohnya kereta ini, dia punya nilai weight ataupun W sama dengan nilai dia punya daya yang bertindak ke atas. Daya yang bertindak ke atas itu kita panggil resultant force. Daya tindak balas. Oke, daya tindak balas. Ini berdasarkan hukum Newton yang keberapa? Hukum Newton yang ketiga, oke? Kalau hukum Newton yang pertama mengenai inersia, betul kan? Mengenai inersia, sekarang kamu masih ingat, hukum Newton yang kedua itu ialah mengenai F sama dengan hubungan di antara F sama dengan ME. Ini F sama dengan ME, oke? Tapi hukum Newton yang ketiga itu tentang for every action there is reaction same magnitude but opposite direction. Dia katakan seperti itu. Maksudnya setiap tindakan ataupun apabila suatu objek itu dikenakan daya, akan ada satu daya tindak balas yang bertindak ke atasnya, yang mana daya itu adalah sama dari segi magnitude, tetapi bertentangan arah. Contohnya macam ini kan? Contoh macam ini. Ini hukum Newton yang ketiga nyatakan begitu. Contohnya, kita pergi di atas, di sini. Ini contoh apabila ada, ini kan buku kita ulang kaji balik, di buku ada daya yang bertindak ke bawah, betul kan? Ada daya yang bertindak ke bawah, di mana daya itu ialah berat, the weight of the book. So berdasarkan hukum Newton yang ketiga, dia katakan untuk setiap daya yang bertindak seperti ini akan ada satu daya yang magnitude-nya sama tetapi bertentangan arah, dan benda itu kita panggil R, tindak balas normal. Oke, tindak balas normal. Oke, kita panggil dia R. Boleh paham ini ya? Coba kamu tekan meja kamu. Kalau kamu tekan meja kamu begini kan, kamu rasa seakan-akan ada daya menolak kamu ke atas juga. So itu kita panggil tindak balas normal. Boleh paham? Boleh paham ini? So berbalik kepada yang ini, situasi kepada ini, apabila keadaan pegun itu maksudnya kan daya tindak balas normal dengan benda berat untuk case ini, ataupun daya ke sana dengan daya ke sana adalah sama. So apabila sama, maka resultant force dia zero. For example, if the weight of this car is 1000 Newton, then the tindak balas normal ialah 1000 Newton too. So therefore, if you calculate the resultant force, the answer is 0 Newton. Oke, 0 Newton. Boleh paham ini? So, apabila suatu objek itu daya paduannya ialah 0 Newton, maka objek itu dikatakan dia boleh dalam keadaan pegun. Boleh sini ya, dikatakan dalam keadaan pegun. Nah, situasi kedua ialah apabila dia halaju seragam, dikatakan dia juga daya paduannya 0 Newton. Daya paduannya 0 Newton. Oke? Tapi mungkin kamu tanya sejemi, baliklah sejemi, karena kalau yang pegun, saya pahamlah dayanya sama, daya yang bertindaknya sama, maka daya paduannya 0. Tetapi bagaimana boleh halaju seragam itu daya paduannya menjadi sifar? Mungkin kamu tertanya, macam tidak logik, tapi sebenarnya logik. Oke, sebenarnya logik. Ini macam case-case seperti kamu naik flight,
Kalau masa dia di atas begitu, kamu rasa macam steady, kamu rasa macam kapal terbang itu dia bergerak, tetapi kamu tidak rasa dia bergerak, lebih kurang begitu. Oke, so ini untuk case ini, kenapa dia punya daya paduan? Why the resultant force is zero? Because when the object move at constant velocity, then the acceleration of the object is zero. Dia punya pecutan ialah sifar. Nah, kenapa laju seragam menyebabkan pecutannya sifar? Itu sebenarnya pecutannya sifar. Kamu berbalik kepada formula yang kamu sudah belajar sebelum ini, V minus U divided by T. Di mana jika laju seragam, maksudnya nilai V dengan U, laju awal dengan laju akhir itu sama. Contohnya jika laju awalnya 10 ms negatif 1, and then oleh karena laju seragam, maka laju akhirnya juga 10 ms negatif 1. Dan if you minus 10 minus by 10, then you get 0. So, zero acceleration. So, daripada sini, apabila kamu dapat dia equal to 0, kamu guna formula yang hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan ma. When you substitute acceleration dia 0, acceleration this one jadi 0, maka dapatlah jawaban yang nanti ialah M sama dengan 0, maka daya paduannya 0 Newton. So, therefore, 0 Newton, daya paduannya sifar apabila objek itu tidak hanya dalam keadaan pegun, juga jika objek itu dalam keadaan laju seragam. Oke? Oke ya. Oke, next. And then untuk case itu, untuk ini guys, untuk ini, yang tadi ini dia tidak ada daya ke sana kan, dia hanya ada daya ini karena objek itu tidak bergerak ke belakang, tidak bergerak ke depan, so tidak ada daya ke depan, tidak ada daya ke belakang juga, hanya ada yang ini. Tapi untuk case ini, this one laju seragam, karena dia sedang bergerak, bermaksud ada daya ke depan, kita panggil dia daya tuja, oke? This one T dan daya geseran, atau seretan, oke? Nah, untuk case ini, daya di sini dengan di sini adalah sama, begitu juga ini dengan sini adalah sama. Oke, adalah sama. So, kenapa sama? Sebab daya paduannya sifar. Oke, untuk memastikan daya paduannya sifar, haruslah T dengan F adalah sama. So, bermaksud kan, kalau jika tujuan engine-nya ialah 100 Newton, ini bermakna sini juga 100 Newton. And then when you calculate the resultant force, 100 sebab opposite direction minus by 100 still dapat 0 Newton. Masih sama dapat 0 Newton. Next, ini dia. Kalau dia sedang mengalami pecutan pula, kalau sedang mengalami pecutan, bermaksud kan contohnya pecutannya ialah 5 ms negatif 1. So, ini contohnya kereta ini 1000 Newton lah, 1000 dia punya jisim, dia punya jisim ialah 100 kg, contohnya 100 kg. So, kamu guna F equal to ME, M dia ialah 100, E dia 5, maka dapatlah jawabannya nanti ialah 500 Newton. Ataupun dalam arti kata lain, F dia is not equal to 0. So, when F is not equal to 0, sama ada dia kecil atau yang penting dia lebih daripada 0, kan kamu guys, dan kamu salah paham satu lagi, andai kata kalau kamu dapat F dia F-nya ialah negatif 10 Newton. Nah, ini kamu jangan sangka bahwa ini ialah lebih kecil daripada 0 Newton, nah guys ya. Jangan kamu sangka bahwa negatif 10 Newton ini is smaller than 0 Newton. No. Ini lebih besar daripada 0. Ini negatif hanya merujuk kepada direction saja. So, jangan kamu salah anggap. Takut kamu salah anggap, kamu sangka bahwa negatif 10 itu ialah dia smaller than 0. No, ini vektor. Maksudnya dia negatif itu ialah arahnya. Oke? Ya, besar tapi opposite direction. So, berbalik kepada case ini, apabila kamu dapat more than 0, sama ada negatif atau positif, dan itu objek dikatakan dikatakan sedang mengalami pecutan seragam. Oke, pecutan seragam. Tapi untuk case ini,
oleh karena this one dengan ini dia mematuhi hukum Newton yang ketiga, maka dia masih sama. Tetapi untuk case yang daya yang secara horizontal, maka karena dia mengalami pecutan, T ini lebih besar daripada ini. Oke? T ini lebih besar daripada F. So, let me make a conclusion. If the object if the resultant force yang terhasil, resultant force is equal to zero, what happen to the object? Dia berlaku, dia akan menyebabkan objek itu dalam keadaan at rest, stationary atau pegun, or the object dia masih bergerak, tapi dia moves at constant velocity. Oke, dia move at constant velocity. But if you get f great not equal to zero, kenapa saya tidak guna f itu greater than zero atau f itu less than zero? Sebab saya takut kamu jumpa case-case di mana f dia kamu dapat nilai dia negatif. Oke? So, takut kamu confuse. So, untuk mengelak daripada kekeliruan, cukup kita tulis f does not equal to zero. Kalau f does not equal to zero, then the object is dalam keadaan dia mengalami pecutan seragam. Oke, inilah kesimpulannya. Ini boleh paham? Tolong tanya saya, boleh paham? Ada soalan? Ada soalan, guys? Ada soalan? Ada soalan nggak? Tidak ada soalan? Boleh? The rest macam mana? Tolong buat catatan ini ya, catatan ini untuk kesimpulan. Oke, good. So next kita pergi kepada seterusnya. Satu level lagi, ini pun senang juga. Nanti saya akan tunjukkan sama kamu. Nah, tolong saya buat ini, jadwal satu penempat. Buat ini, saya bagi kamu 5 menit untuk buat. 5 menit untuk buat. 5 menit, kamu try buat yang ini. Nah, beginilah, sebab tidak masalah, saya panggil sajalah, boleh ya, saya panggil lah. Oke. Adib, what is the value of acceleration? Apabila dia pegun di sini, Adib. Bukan mic kamu, Adib. Apa nilai pecutan dia? Oh, very good. Sebab dia at rest. So therefore F dia sama dengan 0 Newton, so dia at rest. Sorry, 2 di sini. Thank you, Adib. So now, IV. Berapa nilai pecutan dia di sini kamu rasa IV? Berapa nilai? Ini punya 2. Kosong nggak sih? Apa kamu rasa? Oke, thank you, Ivy. Aiman, kamu rasa kamu berapa jawaban kamu, Aiman? Pecutan dari sini. Iya, sir. Ya, ini kosong. Oke, thank you, Aiman. Bukan, sir. Oke, berapa? Itu. Bukan kosong. Dia mungkin lebih ataupun kurang daripada kosong. Ini jawabannya, dia punya pecutan is greater than ataupun does not equal to zero. Sebab dia bilang sudah terang dia katakan dia dengan satu pecutan. Thank you, Aiman. Thank you. Ini saya tanya, Pop, Surangap, Netcel kan, Surangap. Ini berapa pecutan dia sini, Surangap? Oke, tidak apalah. Yazid, berapa jawaban kamu sini? Kamu rasa berapa pecutan di sini, Yazid? 0. Bagus. Sebab dia dalam laju seragam kan, betul kan? Oke, ini sekarang daya paduan. Saya tanya Nur Husna, berapa daya paduan pada waktu ini, Nur Husna? 0, sir. 0 Newton. Very good, thank you. Razi, berapa di sini daya paduannya, Razi?
Tidak boleh dengar suara kamu, Razi. Come on. Ada masalah mic kamu, Razi. Oke. Razi, kamu tulis di ruangan komen saja, Razi. Rocky, berapa jawaban kamu sini, Rocky? Rocky, ada masalah mic juga, Rocky? Tidak apa. Oke, tulis di ruangan komen lah. Yes, oke, continue, Rocky. Kosong juga, Sir. Berapa? Kosong Kosong juga, Sir. Oke, thank you. Coba yang lain, coba kamu tulis di ruangan komen kamu, berapa jawaban kamu kalau di sini? Apabila dia mengalami pecutan, berapa nilai daya paduan dia? Tulis sekarang, ramai-ramai kamu tulis, jawaban dia, not zero sayang, not zero. Kenapa not? Kan sudah saya katakan tadi, jika dia bergerak dengan pecutan, suatu pecutan, dia punya nilai daya paduan more than zero sayang, more than zero. Lebih daripada zero. Oke, not zero. Thank you, Carl, and the rest. Thank you. Boleh paham? Kan sudah saya katakan tadi, jika andai kata dengan suatu pecutan, maka kamu guna formula M, kalau ada nilai pecutan, contohnya pecutan 1, dengan suatu pecutan dia katakan sini kan, andai kata 1 lah pecutan dari sini. So, M sama dengan 1, andai kata base dia ialah 5 kg, so dapatlah 5 Newton. Oke, 5 Newton. So, bermaksud F dia more than zero lah maksudnya. Kalau dia ada nilai pecutan. Kalau ini, oke, ini pun ramai-ramai. Ini pun ramai-ramai. Jawab sekarang. Ini, berapa dia punya nilai pecutan kalau ini? Ya, betul. Mau buat ke-8. Ini. Nah, sebenarnya hampir semua kamu salah ini. Hampir semua kamu salah. Jawaban yang tepat ialah 0 Newton. Oke, kamu lupa Newton di sana. Boleh? Itu yang kamu lupa. Oke, untuk case yang ini, oke, saya mau tanya Syaira. Berapa daya, sorry saya sudah terpadam pulang. Berapa daya yang maksud saya, apakah daya yang bertindak terhadap objek ini? Syaira 5 DLP. Syaira, apakah daya-daya yang bertindak terhadap objek ini? Syaira, buka mic kamu. Apa daya-daya yang bertindak terhadap objek ini? Syaira, are you there, Syaira? Syaira 5 DLP. Oke, saya alang-alang Syahira, oke. Oke lah, tidak apa. Syahira 5 beta. Oke, tidak apa. Tulis jawaban kamu sana saja, Syahira. Tulis jawaban kamu saja. Syahira 5 beta. Apa daya-daya yang bertindak terhadap objek ini? Apa dayanya? Berat. Oke, berat. Very good, well done. Apa lagi? Yang normal tuh. Boleh. R. Betul kan? Thank you. Tidak kelas normal. Bukan normal saja. Apa? Oke. So, untuk tes ini, tadi ini kita sudah dapat 0 Newton. Ini not equal to 0 Newton. Ini equal to 0 Newton. So, kalau perbandingan daya, ini R, ini adalah W, ini R, ini ialah W. Perbandingan daya. Siapa lebih besar, R atau W di sini? Untuk case ini, siapa lebih besar, R atau W? R atau W? Kamu rasa siapa lebih besar? Tulis ramai-ramai. 1, 2, 3, tulis. Ada juga yang bagi tahu W yang besar. Jawabannya ialah sama sayang. R equal to W. Kan saya sudah kata, kalau keadaan begini, Pogun, dia adalah daya paduannya 0, ataupun tadi saya sudah bagi tahu R dia dengan W adalah nilai yang sama. Sebab untuk dapat 0 Newton, mestilah kedua-duanya sama. Contohnya 20 Newton. Di sini mesti berapa supaya dapat 0 Newton? Di sini daya paduan, mestinya coba 20 Newton. Maka itu kalau kita kira daya paduannya 20 tolak 20, maka dapat 0 Newton. So that's why R and W pada waktu ini sama begitu. Boleh paham kan tidak? Boleh paham? And then this one, siapa lebih besar? R atau W? R atau W? Atau sama besar? R atau W untuk case ini? Apabila objek itu. Kalau case ini, because dia move with acceleration,
and then daya paduannya more than 0, then the answer is R is greater than W. Oke, pandai banyak yang dapat jawab. Bagus. Ini siapa lebih besar? Kalau ini kayak sini. Siapa lebih besar? Yang lain? Yang lain? Oh, pandai. R sama dengan W. Well done. Bagus. Well done. Bagus, equal. Well done, So, inilah ringkasan dia. Oke? Nah, nanti kita ada lagi satu topik, tapi kita tidak sempat hari ini. So, untuk itu pada hari ini sampai di sini saja. Tetapi tolong kamu baca yang ini. Ini adalah menyelesaikan masalah sudah. Tadi itu hanya dia punya basic. This one, kamu tolong baca yang ini, baca ini. Pastikan kamu paham. This one, kamu baca, pastikan paham. Kita akan discuss ini pada next week. Oke, kita akan discuss ini next week. Boleh sini, kita discuss ini next week. So, tugasan pertama kamu tolong baca yang ini dan coba pahami this one, page 10 until page this one, 12. And then selepas sudah kamu try baca yang ini dan coba pahami, tolong tolong baca leraian daya 1.2. Ini kamu tolong baca ya, Next week kita akan discuss ini juga. Oke, next week kita akan discuss yang ini. So, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan? Ada kan tidak? Ada soalan? You have any question, guys? Oke, sekali lagi ingat, tahun ini kamu SPM, bukan PM Mara ataupun PT3 SPM. Oke, Sarah kamu kuat semangat, belajar rajin-rajin. Boleh? Madam, ada apa-apa untuk kita punya budak-budak? Ada apa-apa, Kak Rama? Hai. Ayo lain tunjuk muka kamu. Mana muka kamu? Si Rindu.